Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana jika kita ingin menghitung estimasi interval dari suatu data sampel yang diketahui dengan menggunakan SPSS dan MS Excel. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bagaimana kalau kita menyelesaikan kasus mengestimasi eh, suatu data sampel untuk mengetahui untuk menaksir uh, parameter dari populasi data kasus yang diberikan. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar yang pakai rumus ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau kita menggunakan Microsoft Excel ataupun SPSS. Nah, di sini ada kasusnya itu di sini ada pengukuran temperatur untuk 15 buah oven sejenis. Nah, di sini 15 buah oven ini adalah sampel ya. Jadi 15 sampel diambil, 15 sampel oven akan diuji, akan diestimasi kira-kira temperatur rata-rata ruang untuk populasinya itu berapa. Jadi anggaplah tuh dalam satu ruangan itu ada banyak gitu ya oven. Nah, diambillah 15 oven yang kemudian dicatat temperaturnya di sini datanya nih yang warna orange di samping kanan. Jadi ada 15 jenis oven, kemudian temperaturnya dicatat gitu. Nah, ini akan kita coba estimasi rata-rata dengan menggunakan Microsoft Excel dan ataupun SPSS. Nah, yang pertama kalau misalkan ya kita mau menyelesaikan ini dengan rumus ya, saya kira sudah tidak ada masalah lagi ya untuk teman-teman ya. Apa-apa yang perlu kita ketahui seperti kita pelajari sebelumnya bahwa rumus umumnya itu kan kalau dia ada min yang diketahui adalah min rat yang diketahui adalah rata-rata dari sampelnya. Nah, di sini kalau kita pakai Microsoft Excel sama SPSS itu kita tidak bisa menganalisis kalau bukan data mentah. Jadi di Excel sama di SPSS itu yang alat kita yang pertama atau senjata kita yang pertama itu harus ada data. Kalau nggak ada data, tidak bisa gitu. Jadi emang harus dalam bentuk data mentah. Kalau kemarin kan kalian menyelesaikan kasus kan biasanya tinggal ketahui ya, sudah diketahui misalkan rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian. Kalau di Excel dan SPSS tidak, itu kalau bentuknya dalam bentuk data mentah itu baru kita bisa analisis dengan Microsoft Excel dan SPSS. Kalau misalkan memang sudah diketahui rata-rata atau standar deviasinya, ya itu kalian tinggal menggunakannya di dalam rumus. Tapi yang ini beda ya. Kita harus ada data mentah. Jadi di sini ini data mentahnya dalam bentuk Excel. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan rumus kan ini ya hasilnya ya. Hasilnya itu adalah maksudnya rumusnya itu adalah X bar dikurang T alpha per 2, df dikali dengan sigma X bar atau standar error min-nya. Standar error dari X barnya lebih kurang dari mu X kurang dari X bar plus nilai T ya dari alpha per 2, df dikali dengan standar error min-nya. Nah, ini akan kita coba cocokkan dengan kalau kita menggunakan Microsoft Excel dulu deh. Jadi kita coba gunakan Microsoft Excel dulu. Oke, jadi silahkan dibuka Microsoft Excel-nya semua. Kemudian silahkan dibuat, ini untuk latihan kalian ya. Jadi silahkan diisi
Ya, dibuka Microsoft Excel-nya, kemudian diisi data berikut. Jadi ini saya sudah copy ya, saya pindahkan. Kalau kalian sudah mengisi datanya seperti ini, nggak dikasih warna-warna juga nggak apa-apa. Ini karena saya langsung copy dari PowerPoint saja. Ini sudah. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan SPSS ini. Jadi SPSS ini bisa mempermudah untuk perhitungan kita ya, menggunakan rumus tadi, menggunakan rumus yang ini ya tadi untuk estimasi interval rata-rata. Nah, langkah yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian klik menu data, kemudian tampilkan menu data analisis. Nah, di sini kalau di Microsoft Excel saya itu sub menu data analisisnya di menu data ini sudah muncul ya. Nah, biasanya itu ada yang belum muncul karena ini harus dimunculkan terlebih dahulu. Jadi biasanya tuh nggak muncul gitu. Jadi bagaimana jadi biasanya seperti ini ya, tidak ada data analisis. Nah, itu kita harus munculkan dulu. Caranya klik file, kemudian more, kemudian options, nah dicari add-ins. Jadi pokoknya cari options, kemudian add-ins di menu file ya. Add-ins, nah di sini manage-nya ini pastikan di sini adalah Excel add-ins. Kemudian diklik go. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Silahkan dicentang analisis full text. Nah, full text ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan data analisis sehingga kita bisa menganalisis secara statistik di SPSS ini secara langsung gitu. Kemudian kita oke, otomatis data analisis akan muncul di menu data. Ini kalau sudah yang bisa kita lakukan menggunakan data analisis ini, yang pertama data analisis ini adalah di Microsoft Excel adalah kita klik dulu data analisisnya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan untuk estimasi ini, mungkin di sini tidak secara langsung ya hasilnya keluar, tapi bisa kita gunakanlah untuk mempermudah penggunaan rumus kita. Jadi kita klik descriptive statistics. Nah, descriptive statistics ini akan menampilkan semua hasil perhitungan statistik deskriptif dari data yang kita input. Jadi yang mau kita analisis itu kan temperatur ya, yang 15 sampel ini. Nah, kita oke. Kemudian di input range-nya itu silahkan kalian klik tanda panah ini, kemudian di sini kita disuruh untuk mengklik data yang mau kita masukkan. Jadi kita blok saja nih. Kalau mau judulnya masuk, silahkan diklik judulnya. Kalau tidak mau juga nggak apa-apa, bisa langsung dari sini aja. Tapi biar ada judul namanya, biasanya bagusnya kalau kita klik temperatur nama kolomnya gitu. Ini nggak usah ya, karena ini kan jenis ovennya saja. Nah, kita tinggal upload nih. Oke, dia udah muncul. Jadi dari B16 kolom B1 sampai B16. Grup by-nya harus kolom karena yang kita input di sini kita input datanya itu dalam bentuk kolom gitu. Kemudian karena tadi saya klik B1 ya, temperatur ya, berarti yang first row atau kolom pertamanya yaitu temperatur itu sebagai label saja. Jadi dia bukan data gitu, tapi dia label. Nah, di sini outputnya kita bisa munculkan di 3 tempat. Yang pertama bisa di tempat yang kita tentukan sendiri dalam sheet ini, kemudian bisa worksheet baru atau bisa juga workbook baru. Saya biasanya pakai di output range karena biar hasilnya itu keluarnya di sheet yang kita kerjakan gitu. Nah, tapi kalau output range kita harus menunjukkan di mana kita harus menginput outputnya kita mau letakkan gitu. Jadi silahkan, kalau saya mau letaknya di sini nih, letaknya di sini misalkan. Sudah seperti ini ya, tinggal diklik panahnya. Udah, summary statistics dicentang aja, confidence levelnya juga silahkan. Ini nggak usah, abaikan saja, silahkan di. Nah,
otomatis hasilnya itu akan keluar seperti ini. Jadi untuk variabel temperatur kita bisa tahu min-nya berapa, standar errornya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, standar deviasinya berapa, sampel variansinya berapa, atau variansinya berapa, kemudian kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum. Nah, ini semua ada nih di Microsoft Excel. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membantu perhitungan kita di rumus tadi. Jadi misalkan nih kita mau yang pertama tuh kita mau menggunakan rumus ini ya, X bar kurang T alfa per 2 dan seterusnya gitu. Nah, X barnya itu kalau kita pakai rumus kan kita jumlahkan semua kemudian 15. Nah, kini kita bisa tinggal masukkan saja minnya sudah ada 93,53. Kemudian yang kedua standar deviasinya. Standar deviasinya itu 6,1 2 6,12 ya. Ini 6,12. Kemudian yang kedua alfanya itu adalah karena diketahui adalah taraf tingkat kepercayaannya itu adalah 95%, berarti alfanya itu 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian DF-nya itu kan N kurang 1 ya, berarti 15 kurang 1 sama dengan 14. Nah itu. Nah dari tabel distribusi frekuensi juga kita bisa tentukan berapa nilainya. Nah kalau berdasarkan tabel sih kita bisa lihat bahwa nilainya itu adalah ini ya, saya coba besarkan 14 dengan 0,025 berarti 2,1448. Nah, 2,1448 itu udah sesuai dengan tabel. Nah, di rumus ya tinggal kita masukkan 93,53 dibagi dengan standar errornya. Nah, standar errornya itu kan harusnya apa S per N ya, ini 6,12 bisa 6,91 ya, harusnya di sini 6,12 ya. 6,1 6,12 per akar N ya standar errornya itu di sini ini standar error minnya ya tinggal kita masukkan saja 93,53 dikurang nilai T tabelnya berapa, kemudian S per akar N. S per akar N itu kan kalau kita lihat ya standar deviasi per akar nah ini harusnya 1,582 gitu ya, sama ya. Jadi standar errornya itu ya tinggal kita masukkan di sini. Ini jadi 1,582. Ini membantu biar kita nggak usah mencari-cari lagi, kita tinggal masukkan saja ya. Nah, sebenarnya untuk nilai T hitung ini kita juga bisa menggunakan nilai T tabel ini kita sebenarnya bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Caranya itu adalah rumusnya itu adalah sama dengan kemudian T titik INV ya, INV T
dengan T.INC dalam kurung ini probability, kemudian degree of freedom-nya. Probability-nya itu kita pakai yang ini alfanya, arti 0, alfa per 2 yang 0,025. Kemudian ini pemisahnya itu adalah titik koma, titik tulis titik koma. Kalau di Excel kalian menggunakan titik 2, silahkan pakai titik 2. Kalau degree of freedom-nya itu yang tadi ini, DF itu adalah 14 ya. Ini cara lain selain kalian melihat tabel. Ini minusnya bisa diabaikan 2,1448. Jadi selain melihat tabel tadi, kita juga bisa menggunakan bantuan Excel dengan T-INF ini, dengan rumus T-INF ini. Nah, kemudian kita bisa tinggal masukkan dikali 1,5822 ya tadi ya, 822, ini juga 1,5822. Ini hasilnya itu ya kalau di Excel kan bisa kita pakai rumus aja ya, langsung saja sama dengan minnya dikurang 2,1448. 2,1448 apa ya tadi, nilai apa ya? Oh, ini nilai T-tabelnya ya, nilai dari T-tabelnya. Oke, ini rumusnya ini karena kan kita pakai yang positifnya saja ya, dalam bentuk positifnya saya ulang dulu. Ini karena yang kita pakai itu adalah positifnya saja, minusnya kita abaikan saja, kita hapus minusnya. Silahkan di copy yang ini, copy. Kemudian paste-nya paste angka saja, nggak usah pakai rumus. Kemudian ininya kita hapus minusnya. Jadi karena yang kita pakai adalah bentuk positifnya. Nah, bentuk positifnya kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ini sama dengan 3,53. Kita langsung yang ada di sini aja. Sama dengan min dikurang T alfa per 2, berarti yang ini yang positif, dikali dengan, ini saya kasih dalam kurungnya, dikali dengan 6,12 itu adalah standar deviasinya, dibagi dengan akar, ini saya kasih dalam kurung juga, akar dari N nya itu ada 15, enggak usah langsung aja ya, standar errornya itu kan sudah ada di sini 1,58, jadi tinggal dikali aja. Nah, ini hasilnya 90,139, berarti yang ruas kiri hasilnya 90,139 sekian gitu, kurang dari mu x bar mu x kurang dari, nah selanjutnya yang sisi kanan. Kalau sisi kanan kan sama ya kayak ini ya, cuman operasinya dijumlahkan, tapi jumlahnya saya copy. Nah, ini saya ganti dengan plus, hasilnya itu 96,92, berarti interval rata-ratanya itu berada sekitar jadi interval rata-rata untuk suhunya itu berdasarkan data sampel dapat diestimasi sebesar antara 90,139 sampai dengan 96,926 atau 97 gitu. Ini hasilnya. Jadi akan lebih mudah gitu kalau kita bantuan proses Excel untuk menghitung rata-ratanya. Nah, itu aja yang bisa kalau kita di Microsoft Excel. Nah, bagaimana kalau kita di SPSS? Nah, silahkan dibuka SPSS-nya terlebih dahulu. Kalau di SPSS dia lebih mudah, kita tinggal masukkan data saja, kemudian kita
kita tinggal analisis akan segera keluar gitu hasilnya. Jadi kalau di Excel kan kita masih harus tahu rumusnya dulu ya. Kecuali yang ini standar error, mean, dan seterusnya kan tinggal diklik saja gitu data analisisnya udah muncul. Tapi kalau untuk menentukan interval estimasinya itu kita masih harus melihat rumusnya seperti apa. Ini memudahkan saja, silahkan nanti bisa menggunakan Microsoft Excel untuk penggunaan rumusnya. Kemudian untuk SPSS-nya itu sendiri silahkan dibuka ya. Saya di sini buka SPSS IBM. Nah, buka jadi yang bukanya itu yang IBM SPSS statistik 26 gitu. Jadi yang paling atas saja. Dibuka yang ini. Nah, silahkan dibuka, kemudian kita pilih new dataset. Nah, new dataset itu artinya kita mau membuka tempat data baru gitu. Nah, lembar kerja dari Microsoft dari SPSS ini ada dua, data view dan variable view. Tapi untuk menginput datanya kita bisa menggunakan data view ini sendiri. Nah, variable view itu gunanya kita bisa melihat kita bisa mengatur tentang variabel-variabel yang kita gunakan di data view nanti. Nah, selain itu nanti kan akan ada output juga ya. Jadi jendela kalian tuh selain lembar kerja yang ini, data view dan data variable view itu akan ada output juga. Jadi ada output. Nah, disinilah hasil analisisnya akan dimunculkan. Nah, untuk kasus kita, di sini saya ambil yang temperatur ya. Karena data kita adalah temperatur, datanya sebanyak 15. Jadi kita bisa langsung input saja nih. Misalkan saya maunya ini adalah silakan. Jadi kalau warnanya kuning berarti artinya yang aktif itu adalah variable view ya. Kalau saya klik data view berarti yang kuning yang aktif adalah data view. Pertama kita masukkan dulu variabel penelitian kita apa, variabel view-nya apa. Jadi misalkan kita menggunakan dia sebagai X ya. Kita pakai X. Nah, silahkan di enter. Ini akan otomatis muncul nih semua nih, baik tipenya numerik, tipenya 8, desimanya 2, nah, tipenya kalau data kita atau maksudnya di sini data X kita itu adalah dalam bentuk angka ya silahkan pilih numerik. Ini bisa diganti, misalkan ada yang mau string, datanya misalkan laki-laki dan perempuan gitu, misalkan jenis kelamin ya, itu kan dia string gitu, silahkan karena kita di sini pakai numerik. Kalau yang lain ya tergantung penggunaan saja. Ini kita pakai numerik. Bitnya ini diabaikan juga nggak apa-apa. Desimalnya ini artinya datanya nanti akan berbentuk 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya untuk label itu kita kasih label X itu apa gitu. Jadi di sini temperatur jadi tergantung. Nah, untuk penamaan variabel ini amat sangat tidak bisa atau di error kalau misalkan kalian memberikan nama dalam bentuk spasi. Jadi karakternya itu tidak boleh dalam bentuk spasi. Misalkan nih saya mau X1, nah itu dia akan illegal karakter. Jadi sangat diharamkan gitu menggunakan karakter spasi. Jadi kalau mau misalkan variabelnya ada 2 nanti yang mau diteliti sama X1 itu spasinya kalian pakai underscore aja. Ini kita begitupun X2 gitu ya. Jadi tinggal X2. Jadi akan muncul sendiri kok kalau misalkan emang kita memasukkan nama variabelnya itu aneh-aneh atau tidak diterima Excel, itu dia akan muncul error. Jadi silahkan kita hapus dulu. Hapusnya sama sih kalau Excel juga, diklik kanan saja kemudian clear. Nah, ini saya mau X. Nah, ini tuh X ya. Oke, jadi yang kita gunakan di sini kita pakai variabel X saja ya. Kita namakan saja dengan variabel X. Nah, labelnya kita sudah isi, yang lain bisa kita abaikan sebenarnya.
Jadi silahkan isi misalnya biasanya akan mengikuti nilai yang kita copy di sini. Tuh, sini ada scale, ada ordinal atau nominal. Kita gunakan nominal gitu saja, nggak apa-apa. Nah, di sini kita tinggal copy saja di Excel. Jadi file Excel kita tadi kita copy data-datanya, kemudian kita masukkan atau kita paste di data view. Nah, di data view ini udah kalau misalkan desimalnya di sini kalian ada 2, biasanya pastinya di sini datanya akan membentuk 2 angka di belakang koma gitu. Jadi 101,00 gitu. Tapi kita karena biar kita samakan saja sama contoh kasusnya, kita nolkan saja. Udah, lainnya bisa kalian pilih left, right, atau center. Kolomnya juga bisa diganti berapa banyak, suka-suka. Terserah kalian mau pakai apa, yang lainnya silahkan diabaikan. Setelah itu kita ke data view-nya. Nih data view-nya, ini biar enak kayaknya kasih right center aja ya. Nah, jadi inilah nilainya. Jadi ada 15 data. Nah, kita akan analisis. Jadi yang pertama dulu kita kalau misalkan ini kalau mau statistik deskriptifnya nih ya. Nah, statistik deskriptifnya kita bisa gunakan analyze di menunya, kemudian kita pilih explore. Nah, explore itu, nah di tampilan kalian kan nanti temperaturnya itu di sebelah kiri ya. Silahkan dipindahkan ke dependent list. Bisa di drag atau bisa juga gunakan tanda panah ini. Jadi diklik dulu temperaturnya yang sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke dependent list. Yang lain nggak usah karena ya, kita di sini cuman menggunakan data tunggal saja gitu, satu data gitu. Selanjutnya silahkan diklik yang kita inginkan. Di sini kita klik deskriptif aja, kemudian confidence intervalnya silahkan diisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalkan 90% ya silahkan diganti 90%. Atau 99% gitu, karena kasus kita itu pakai 95%, ya udah ya kita tuliskan 95%. Yang lain silahkan diabaikan saja, nggak usah dicentang, kemudian continue. Selanjutnya di sini untuk menunjukkan histogramnya saja sih sebenarnya, histogramnya atau diagramnya ya. Ini kita pilih histogram aja. Kemudian kita kalau normality plusnya mau jadi kurva normalnya nanti akan muncul di histogram itu, silahkan diklik. Kita continue. Yang lainnya silahkan diabaikan. Displaynya silahkan statistik sama plot aja. Kemudian kita oke. Nah, akan muncullah hasil explore ini. Ini tandanya hasil analisis kita yang paling yang tertulis explore. Nah, inilah hasilnya. Jadi sama kayak di Excel tadi, ada min, median, modusnya aja yang nggak ada ya di sini ya. Variansi, standar deviasi, minimum, maksimum, range, skewness, kortesis sama yang kayak tadi. Tapi di sini akan ada confidence intervalnya dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, inilah estimasi interval yang menjadi apa yang diinginkan dalam kasus ini. Jadi, seperti yang tadi, kalau yang tadi kan kita hasilnya adalah 90,139 sampai dengan 96,927 ya. Nah, di sini juga sama. Inilah hasil dari interval estimasi interval kita 90,14, pembulatannya sama. Dan upper bound-nya atau batas atasnya itu adalah 96,93, sama kayak yang kita kerjakan tadi dengan bantuan Microsoft Excel. Ini test of normality-nya biasanya kita gunakan untuk uji hipotesis ya, dengan data tertentu. Ini plotnya akan muncul semua yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu cuma yang ada di sini. Itu untuk lower bound dan untuk estimasi interval. Nah, itu saja yang kita butuhkan di penggunaan SPSS ini. Jadi kalau SPSS sekali analisis dia semua udah
muncul gitu, termasuk di estimasi intervalnya. Silahkan kalian praktekkan masing-masing apa yang saya lakukan dalam apa yang telah saya tunjukkan dalam video ini. Hasilnya nanti silahkan dikirimkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Untuk uji hipotesis nanti akan ada video selanjutnya. Untuk saat ini kita pakai yang estimasi saja dulu. Silahkan dinantikan untuk uji hipotesis dengan SPSS. Itu dan for your information, untuk hasil analisis kita, outputnya ini bisa kita copy ya di Microsoft Excel. Jadi kita copy seperti biasa, klik kanan, copy, diklik ya kotaknya yang mau di copy, kemudian kita pindahkan ke Excel. Bisa juga di Microsoft Word. Ya udah, dikasih aja. Oh, ini. Jadi ini hasilnya untuk analisis SPSS. Nah, itu kemudian selanjutnya ini bisa kalian simpan. Cara menyimpannya seperti biasa, file, kemudian save, kemudian silahkan disimpan namanya, misalkan output estimasi interval gitu. Silahkan save. Nah, itu akan disimpan dan kalian bisa buka kembali. Begitupun dengan datanya, kalian bisa save. Kalau save juga sama, yang jelas dikasih nama data gitu. Jadi ada perbedaan antara file data dan output estimasi. Jadi nanti bisa dibuka kembali. Sudah, yang perlu kalian ketahui juga di analysis ini ada deskriptif statistik dan frekuensi deskriptif. Itu bisa kita munculkan berbagai hasil perhitungan statistik deskriptif. Jadi kayak tadi sama saja ya, kita pindahkan ke kanan, kemudian statistiknya silahkan nih, ada semua nih yang mau kalian ketahui. Kuartilnya berapa, mean, median, modus, sum, standar deviasi, minimum, maksimum, standar error. Itu semua kalian munculkan di sini. Skewness, kurtosis, tapi ini kita belum pelajarin. Kemudian chartnya juga, kalau mau bar chart, view chart, atau histogram bisa, silahkan. Chart values-nya bisa persentase, bisa juga frekuensi, silahkan pilih frekuensi. Yang lain silahkan diabaikan saja. Oke. Hasil itu bisa muncul nih kayak gini nih tadi. Ini sama kayak yang di Excel tadi. Ini maksimum sum persentil ya. Ini tabel frekuensinya kan ada kumulatifnya, presentasi kumulatifnya ada ya. Ini kan kalian pelajari semua nih di sebelum kita UTS ya kemarin. Ini hasilnya bisa di statistik, hasil statistik deskriptifnya bisa dimunculkan di SPSS. Oke, itu saja untuk praktikum estimasi. Silahkan ditunggu untuk uji hipotesis. Dipraktekkan ya.